Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sahabat belajar, jumpa lagi di IAS channel belajar. Belajar apa saja. Bagi Anda yang menggunakan OBS sebagai software untuk streaming maupun perekaman, khususnya perekaman layar ya, itu sudah sangat biasa, sangat umum. OBS memang sangat terkenal. Selain software yang gratisan juga sangat lengkap. Nah, tapi bagi Anda yang sudah pro tentu saja tidak masalah. Bagi yang pemula khususnya, yang seperti saya, maksudnya belum mahir ya, dan dengan peralatan yang terbatas, terutama komputernya, pasti ada masalah. Salah satu yang sering muncul masalah itu adalah adanya masalah encoding overload. Nah, masalah ini tentu saja sangat terkait dengan kemampuan OBS itu sendiri yang mengkonsumsi banyak resources, terutama CPU, prosesornya, karena untuk mengencoding video ini memerlukan sumber yang besar ya dari CPU. Encoding overload ya, encoding overload tadi itu tidak lagi muncul. Karena apa? Ketika encoding yang overload muncul, maka otomatis perekaman juga berhenti. Ya. Nah, secara logika memang karena dia menggunakan resources yang besar dari prosesor, dari CPU, maka tentu saja langkah pertama adalah menurunkan resolusi videonya. Karena makin tinggi kualitas video, tentu makin besar resource yang digunakan. Tapi tidak cukup itu, ternyata pilihan encoder juga menentukan. Nah, saya mengkombinasikan beberapa itu ya. Jadi menurunkan, saya coba menggunakan resolusi standarnya, kemudian di rescale turun dari 1080 menjadi 720, masih tetap juga overload. Nah, dengan encoder standarnya, berbagai kombinasi akhirnya saya temukan. Nah, contoh overloadnya ini ya, bagi sahabat pembelajar yang mungkin yang seperti apa yang dimaksud dengan encoder overload itu adalah seperti ini. Nah, di bagian status dari layar OBS itu muncul ini, encoding overload, consider turning down video setting or using a faster encoding preset. Jadi ada memang sarannya, turunkan kualitas video katanya, atau juga gunakan encoding preset yang cepat. Jadi makin cepat preset maka makin sedikit penggunaan CPU-nya. Tapi itu tidak cukup juga akhirnya. Nah, lalu saya mencoba dengan mengubah encoder. Di antaranya adalah encoder yang terbaik untuk saat ini adalah X426 ya, H426. Nah, ternyata saya bisa menggunakan encoder bawaan Mac, yaitu encoder Apple VT dengan beberapa pilihan. Kita lihat saja settingan yang terakhir ya, sebagai contoh untuk melihat settingannya
seperti apa yang optimal saat ini. Kita lihat di sini. Nah, jadi jalan keluarnya adalah pilihan recordingnya seperti ini. Karena tujuan kita adalah untuk recording, bukan untuk streaming, maka pilihan encodernya adalah ini, Apple VT H264 hardware encoder. Ini baru optimal ternyata, dengan rescale output menjadi 720p dan bitrate 2500 kbps, ini standarnya. Lalu ini adalah outputnya, kemudian videonya sendiri kita turunkan output scale-nya dari 1080 menjadi 720 dengan download scale filter. Nah, ini juga sangat menentukan. Pilihan download scale filter yaitu pada Bcubic ya, pilihannya itu, dan ini juga sangat menentukan frame per second-nya. Sebelumnya saya mencoba 30, ternyata masih ada lag, walaupun tidak lagi overload tapi masih ada lag di videonya. Nah, pilihannya adalah saya pilih 20 sehingga bisa optimal. Nah, ini mungkin bagi sahabat pembelajar, teman-teman yang mengalami hal yang sama bisa menggunakan settingan seperti ini yang saya gunakan. Ya tentu saja berbeda ya, karena laptop yang saya gunakan ini laptop jadul, MacBook Air 2015. Di MacBook Air 2015 dengan prosesor i5, saya lupa berapa giga ya, tapi tentu jauh tertinggal ketimbang dengan OBS yang terus update. Nah, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian. Kalau MacBook yang baru mungkin tentu saja kemampuan CPU-nya jadi lebih besar ya. Nah, ini yang ingin saya bagikan pada saat ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi Anda yang menghadapi masalah encoding overload ya, encoding overload seperti tadi itu. Cukup sampai di situ kira-kira, mudah-mudahan ini bermanfaat. Keep learning, doing and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.